Bab 716. Bantai klan api suci kamu. Setelah mencapai peringkat ke-9 alam kaisar, kekuatan keseluruhan warrior yang tidak tahu meningkat berapa kali lipat, sehingga kecepatannya saat ini tidak lebih lemah dari Joas Qian. Semua pendekar hitam klan api suci, hentikan orang ini. Suara Joas Qian menyebar dari jauh, dan tak terhitung pendekar hitam klan api suci berdiri di depan warrior yang satu persatu. Namun segera, Joas Qian dengan cepat berkata, "Semua pendekar hitam klan api suci mundur, jangan hentikan dia." Karena pendekar hitam klan api suci yang berada di depan warrior yang dipenggal oleh warrior yang dengan satu pedang tanpa kekuatan untuk melawan. Saat ini, di bawah setengah suci, warrior yang hampir membunuh semua dengan satu pedang. Warrior yang menggunakan kecepatan yang ekstrim, seluruh tubuhnya terbungkus cahaya pedang, seperti aliran cahaya menuju ke kejauhan. Kemanapun mereka pergi, semua pendekar hitam klan api suci menghindar dengan cepat, tidak berani maju. Setelah setengah jam, Joas Qian dan setengah suci tua berhenti karena warrior yang menghilang. Beberapa mil jauhnya di depan mereka berdua, ada gunung-gunung besar yang menjulang ke awan. Di puncak gunung-gunung itu, semburan api terlihat samar-samar. Dia melarikan diri ke pegunungan laksa api. Pria tua di samping Joas Qian berkata dengan sungguh-sungguh. Pegunungan laksa api terdiri dari puluhan ribu gunung berapi, bahkan master setengah suci tidak akan berani masuk ke dalamnya dengan mudah, karena jika gunung berapi ini meletus, kekuatannya bahkan master setengah suci bisa terluka parah. Tentu saja, jika itu normal, gunung berapi ini tidak akan meletus, tetapi jika seseorang meledakkan secara artifisial, orang biasa tidak akan pernah berani melakukan ini, karena melakukan itu sama saja dengan mati. Tapi Ye yang ini. Keduanya ragu-ragu, karena begitu Ye yang panik dan meledakkan gunung berapi, bahkan jika hanya satu dari mereka yang meledak, bahkan jika mereka tidak meninggal, mereka pasti akan terluka parah. Sekarang apa? Senior setengah suci itu tiba-tiba ingin mengatakan sesuatu. Perubahan mendadak di lapangan. Ekspresi Joas Qian dan senior setengah suci berubah drastis, karena alam mereka menjadi peringkat 9 alam kaisar dalam sekejap, dan jiwa pedang yang sangat kuat menyelimuti mereka. Sebuah cahaya pedang melintas di lapangan, cepat, sangat cepat bahkan kedua orang hanya bisa merasakannya tapi tidak melihatnya. JSS. Ketika keduanya kembali sadar, mata mereka langsung terbuka, terutama setengah suci tua. Di matanya penuh kepanikan yang luar biasa, karena sebilah pedang ditusukkan di depan dadanya, jiwa pedang tingkat langit meremukkan energi kehidupan organ-organ dalamnya dalam sekejap, dan energi kehidupan dalam tubuhnya juga surut seperti air pasang. Dan di belakang setengah suci senior adalah warrior yang Ye yang. Joas Qian berteriak marah, tangan kanannya tiba-tiba meledak, tepat di dada warrior yang, seluruh tubuh warrior yang seperti anak panah terlepas dari tali, terlempar ke kejauhan. Namun saat warrior yang terbang keluar, seberkas cahaya memancar, dan kemudian mayat setengah suci senior itu menghilang di tempatnya. Joas Qian berdiam di sana untuk beberapa saat, nafasnya seperti badai yang menerjang sekelilingnya dengan seenaknya, tapi dia tidak berani mengejarnya. Warrior yang tiba-tiba muncul di sekitar mereka sebelumnya, dan kemudian membunuh setengah suci senior dengan satu pedang, yang membuatnya merasakan rasa takut yang dalam. Setengah suci dibunuh oleh pendekar hitam yang baru saja masuk alam kaisar. Jika pedang sebelumnya mengenai dirinya. Memikirkan hal ini, sedikit keringat dingin muncul di wajah Joas Qian, dan dia tidak berani memikirkannya lagi.
Karena dia tidak 100% yakin dia bisa menghentikan pedang itu. Kali ini, dia benar-benar takut. Sampai sekarang, dia masih memiliki ketakutan yang tersisa. Melihat gunung berapi, Joas Qian terdiam beberapa saat, lalu dia menghilang di tempat yang sama. Dengan kekuatan Joas Qian saja, dia tidak berani memasuki gunung berapi itu sama sekali, kecuali warrior yang takut gunung berapi itu akan meledak dan mati bersamanya. Dia juga benar-benar iri dengan kemampuan warrior yang bisa menyembunyikan nafas. Bahkan Master Setengah Suci tidak dapat mendeteksinya. Kekuatan nafas tersembunyi ini benar-benar menakutkan. Setelah warrior yang memasuki pegunungan vulkanik, melihat bahwa Joas Qian tidak mengejarnya, dia segera menghela nafas lega. Melihat dadanya sudah cekung saat ini, membentuk-bentuk yang aneh. Tidak hanya dadanya tetapi juga sisik naga di punggungnya retak parah. Saat bertarung dengan dua setengah suci, dia diserang oleh dua setengah suci di seluruh tubuhnya. Jika dia tidak kuat secara fisik, dia akan menjadi genangan daging. Meskipun dia tidak menjadi daging cincang, tetapi saat ini tubuh fisiknya juga terluka. Tidak hanya di dada, ada juga masalah di dalam tubuh, karena didorong secara paksa ke kelas 9 alam kaisar. Karena meridian dan tulangnya tidak bisa mengikuti perkembangan alam, dia sedikit banyak terluka. Kalau kondisi normal, cedera ini tidak perlu dipedulikan dengan ketangguhan fisiknya, tapi sekarang, karena terluka parah oleh dua setengah suci, luka di dalam dan di luar tubuh dijumlahkan, itu luka ditambah luka. Ini bukan yang paling serius. Yang paling parah adalah alamnya saat ini mulai turun. Alam Kaisar tingkat 8. Alam Kaisar tingkat 6. Alam Kaisar tingkat 1. Ketika jatuh ke alam Kaisar, warrior yang merasa bahwa alam masih jatuh, yang membuat wajahnya berubah. Jika jatuh di bawah alam Kaisar, maka dia akan mati di klan api suci ini. Karena tanpa alam Kaisar, mustahil dia bisa keluar sendiri dari magma dunia klan api suci, dan jika jatuh ke alam bangsawan, bagaimana bisa dia melawan setengah suci klan api suci? Yang terpenting, bagaimana cara membalaskan dendam Remy? Pembunuh Remy belum mati. Bersandar di atas batu, warrior yang menamparkan pergelangan tangannya, ratusan batu tingkat energi unggul muncul di hadapannya, tapi itu tidak cukup. Dia mengeluarkan jiwa es yang diberikan wanita suku manusia ikan itu lagi. Tanpa ragu, dia menelannya dalam satu tegukan. Saat jiwa es memasuki tubuh, seluruh tubuh warrior yang tiba-tiba memadat menjadi lapisan es. Di dalam tubuh, energi yang tak terhitung jumlahnya terpancar dari jiwa, dan kemudian gelombang demi gelombang bergegas menuju meridian di tubuhnya. Tenaga yang terkandung dalam jiwa es sangat kuat, tidak lemah sama sekali, bahkan lebih kuat dari batu kristal api 1000 tahun, dan daya rusaknya bahkan lebih dahsyat dari batu kristal api 1000 tahun, karena saat ini, tidak hanya di tubuh warrior yang lapisan es tebal terbentuk di tubuh, dan bahkan organ dalam, meridian, dan tulang mulai membeku. Kalau orang biasa, bahkan Master Alam Kaisar peringkat 9, khawatirnya mereka telah dibekukan jiwa dan raganya oleh udara dingin sebelum mereka menyerap energi dalam jiwa es. Untunglah tubuh, organ dalam, tulang, dan meridian warrior yang jauh di atas rata-rata Master Alam Kaisar, sehingga meskipun hawa dingin yang ditimbulkan jiwa es membuatnya sangat tidak nyaman, itu tidak fatal. Kekuatan jiwa es masih jauh dari cukup. Warrior yang masih menyerap batu-batu energi tingkat unggul di hadapannya dengan panik. Di bawah pengaruh jiwa es dan batu energi tingkat unggul, warrior yang merasa auranya masih turun, tetapi kecepatannya setidaknya puluhan kali lipat lebih lambat dari sebelumnya. Seperempat jam kemudian, nafasnya berangsur-angsur menjadi stabil.
Bukan hanya tidak turun, tetapi dengan energi yang diberikan jiwa es dan batu-batu energi tingkat unggul yang terus-menerus, juga ada tanda-tanda perbaikan. Merasakan ini, kekhawatiran di hati warrior yang akhirnya benar-benar hilang. Sehari kemudian, warrior yang telah menyerap sebagian besar energi jiwa es, dan alamnya juga telah mencapai puncak alam kaisar tingkat 1. Pada saat ini, mata warrior yang tiba-tiba terbuka, dan seorang wanita muncul di depannya. Purnama Fu. Kamu beruntung, kamu tidak mati sebelumnya. Warrior yang tidak memilih untuk menyerang. Bukannya dia tidak mau, tetapi tidak cocok saat ini, karena energi jiwa es di tubuhnya belum sepenuhnya diserap, meridian serta tulang di tubuhnya masih memadat. Meskipun tidak cukup serius untuk memungkinkan energi hitam beroperasi, jika energi hitam dipaksa untuk beroperasi saat ini, pasti akan merusak meridian. Kamu ingin membunuhku? Purnama Fu menatap warrior yang secara langsung, dengan sikap alami, tanpa kegenitan lagi. Apa maksudmu? Kata warrior yang, tubuhnya berusaha menyerap energi jiwa es dan energi batu tingkat unggul. Purnama Fu berjalan dalam jarak 3 kaki dari warrior yang. Energi hitam di tubuhnya bergerak, tetapi wajahnya tenang dan berkata, kamu bukan pendekar hitam spesies penentang, Raisa Qian dan yang lainnya salah. Dengar dari ucapanmu, sepertinya kamu tahu siapa aku. Kata warrior yang. Purnama Fu berkata, ada desas-desus bahwa ada kaisar pedang di benua pendekar hitam yang membunuh Hercules Sia peringkat ketiga dari kelompok suci peringkat suci, dan juga menggunakan kekuatan master alam bangsawan untuk bergabung dengan pendekar hitam penentang spesies untuk membunuh seorang tetua setengah suci kelompok suci, dan kaisar pedang ini tidak hanya menguasai jiwa pedang alam langit tingkat kedua, tetapi juga mewujudkan domain pedang, juga memiliki batu batasan wilayah. Kamu adalah warrior yang, bukan? Kaisar pedang warrior yang. Tidak. Kamu masih memiliki gelar lain, iblis pedang. Kurasa gelar iblis pedang ini lebih cocok untukmu. Warrior yang memandang Purnama Fu sebentar, lalu berkata, aku tidak menyangka reputasiku begitu besar, bahkan klan api suci pun sudah mengetahuinya. Mendengar pengakuan warrior yang, mata Purnama Fu berkilat kegirangan, dan berkata, ini benar-benar kamu benar-benar warrior yang. Apa maksudmu? Warrior yang mengerutkan kening. Kita bisa bekerja sama. Purnama Fu berkata, orang-orang kelompok suci adalah musuh bebuyutanmu, tetapi juga musuh bebuyutanku, kita dapat bekerja sama. Kamu terlalu lemah. Warrior yang berkata dengan lugas. Wajah Purnama Fu sedikit berubah. Tetapi ketika dia memikirkan adegan sebelumnya di mana warrior yang bertarung sendirian dengan 2,5 suci, dia harus mengakui bahwa pihak lain memiliki hak untuk mengatakannya. Setelah merenung sejenak, dia berkata, aku tahu aku lemah, tetapi aku masih memiliki hak untuk bekerja sama dengan kamu. Tahukah kamu bahwa tanpa bantuan aku, kamu tidak dapat melarikan diri dari klan api suci sama sekali. Warrior yang berkata, siapa bilang aku akan lari? Purnama Fu merasa ngeri, mengapa dia tidak tahu apa yang dimaksud warrior yang. Kemudian dia berkata dengan suara yang serius, aku beritahu kamu, klan api suci telah memberitahu master setengah suci klan api suci untuk bergegas kembali ke klan api suci. Sekarang 1/2 suci telah bergegas kembali ke klan api suci, dan lebih banyak lagi setengah suci akan kembali, dan kamu pasti akan mati saat itu juga. Pada saat ini, warrior yang berdiri perlahan dan tiba-tiba es batu di tubuhnya tiba-tiba berubah menjadi puing-puing. Purnama Fu terkejut, dia tidak menyangka warrior yang ini pulih begitu cepat. Pada saat ini, warrior yang berkata, Remy sudah mati.
Itu bahkan tidak cukup untuk membayar nyawanya dengan semua nyawa klan api suci kamu. Aku berjanji kepada Remi Utnuk tidak membunuh kamu, pergilah. Dengan itu, warrior yang berjalan ke depan. Purnama Fu menghela nafas lega dan bertanya, mau kemana? Bantai klan api suci kamu. Bersambung.